Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah seorang ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius. Ekspresi Soo-kyun sedikit berubah saat dia merasakan penyebaran bertahap dari pembunuhan dingin yang padat niat dari tubuh hantu setan tanah tua. Sepertinya setua ini sesama, yang tidak akan mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus risiko kembalinya kepala sekolah. Berhati-hatilah. Soo-kyun memalingkan kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu iblis tanah tua itu dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiao Yan akan mengalami kesulitan bersaing dengan dia. Bagaimanapun, dalam kelas Douzong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Cukup sulit bagi seseorang untuk tantang yang lain di berbagai tingkatan. Meskipun Soo-kyun mengerti bahwa Xiao Yan memiliki beberapa keterampilan Dou yang kuat, ini Dou Skills hanya memiliki beberapa efek jera untuk orang biasa elit Douzong. Hantu iblis tanah tua tidak termasuk. Oleh karena itu benar-benar agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak akan mati, adalah benar-benar sangat keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang dia miliki siap. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Sebagai selama siswa akademi dan sesepuh akademi dalam tidak campur tangan secara acak, orang tua saya bisa melepaskan mereka. Namun, saya harus pasti mengambil nyawa Xiao Yan. Tatapan hantu iblis tanah tua perlahan menyapu banyak sesepuh di belakang Soo-kyun dan yang padat siswa di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Soo-kyun diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu iblis tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Mereka kekuatan secara alami tidak ada bandingannya dengan para ahli dari lembah api iblis ini. Jika mereka benar-benar akhirnya berkelahi, para siswa akan melakukannya kemungkinan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga jelas mengerti bahwa alasan hantu iblis tanah tua begitu benar terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang para siswa ini dari generasi muda, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah ini disahkan ke telinganya. Saat itu, dia tidak cocok untuk kepala sekolah. Si hantu iblis tanah tua mengabaikan Soo-kyun setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapannya menyeramkan beralih ke Xiao Yan. Kakinya langsung menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Suara acuh tak acuh bergema di langit. Saya mendengar bahwa Anda anak kecil dapat bersaing melawan beberapa elit Douzong hanya dengan kekuatan Dou Huang Anda. Jadilah itu, Anda dan teman Anda di samping Anda dapat menyerang bersama. Jika tidak, lainnya orang mungkin mengatakan bahwa saya yang lama tidak memberi Anda sedikit pun kesempatan. Kata-kata hantu lembah tanah tua dipenuhi dengan liar kesombongan. Tentu saja, mengingat kekuatannya, dia juga memiliki hak ini menjadi sombong. Di wilayah Black Corner, saat ini, itu cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama itu tidak beruntung meninggal atau telah meninggalkan wilayah Black Corner. Dari yang generasi muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Mo Xingtian. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan yang lama hantu iblis tanah. Ekspresi Soo-kyun tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu iblis tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia dengan aneh melintas dan muncul di depannya. Suara tawa Han Feng terdengar, "Penatua pertama Soo-kyun, lawanmu adalah saya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi dan campur tangan dalam masalah lainnya." Senyum dingin muncul di wajah Soo-kyun saat dia melihat Han Feng yang muncul tidak jauh di depannya. Katanya, "Han Feng, setelah kepala sekolah kembali, aku akan memberitahunya dengan benar masalah ini. Pada saat itu, aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu." Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Soo-kyun menyebutkan kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dilemparkan selain olehnya.
Pada tahap ini, dendam sudah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Selain itu, benua Douqi ini sangat besar. Jika dia memiliki niat untuk bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan mampu menemukannya. Dia langsung tertawa dengan cara yang aneh. Pertama, Penatua Suqian, Anda tidak perlu mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu jika dia masih hidup? Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak sesepuh akademi dalam di belakangnya juga memancarkan kemarahan dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke arah yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai kelompok. Jika Anda tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan Anda semua untuk sedikit lebih tenang. Jika tidak, ahli dari lembah api iblis bukan hanya orang yang tidak berguna. Han Feng sama sekali tidak takut ketika dia melihat cara para Penatua Akademi dalam bertindak. Dia menunjuk sekelompok orang dari lembah api iblis yang memiliki aura ganas berlama-lama di atas mereka dan tertawa dingin. Suqian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah, kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisi saya. Harus ada salah terjadi di sisi Xiao Yan. Anda semua akan campur tangan dan meminjamkan tangan. Iya. Mendengar ini, sesepuh akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan hormat. Dia, penatua pertama Suqian benar-benar masuk akal dan tahu bagaimana mempertimbangkan situasi keseluruhan. Han Feng tanpa sadar tertawa aneh cara ketika dia mendengar ini. Suqian benar-benar mengabaikan Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat melakukannya, tentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan saya yang lama untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat, yang mengkhianati Yao Zunze kembali kemudian, setelah diubah oleh Hall of Souls, ini menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Kaki Suqian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepadatan gelap secara bertahap melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan luas aura seperti surga. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan cara yang menyeramkan, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit-sedikit lebih lemah dari Suqian tersapu. Akhirnya, itu memblokir momentum Suqian. Ketika dua aura elit Douzong ini bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung berdebar-debar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes turun dari langit. Apakah ini kekuatan elit Douzong? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka menghadapi satu secara langsung, akankah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Suqian secara bertahap memasuki kondisi pertempuran, hantu iblis tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiao Yan dan dokter peri kecil. Hantu iblis tanah yang tenang seperti mata api menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara samar, apakah kalian berdua menyerang bersama, atau akankah kalian bergiliran? Si kecil wajah cantik dokter peri kecil dingin. Tangan putihnya yang halus perlahan memanjang dari lengan bajunya. 5 jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk, dan Douqi berwarna abu-abu pekat segera melonjak darinya tubuh ke segala arah. Mata abu-abu ungunya yang agak iblis melirik hantu iblis tanah tua sebelum menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, saya akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak celah dengannya. Anda pasti akan terluka jika Anda dipukul oleh serangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, ayo kita lakukan bersama. Anda juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan bertahan saya sendiri. Anda tidak perlu terganggu karena dari ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Xian, Anda seharusnya tidak campur tangan.
Lawan kali ini tidak sama seperti di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Wajah kecil Xian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Namun, setelah melihat kehikmatan wajah yang terakhir, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Semua yang bisa dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiaoyan. Dia awalnya seorang wanita dengan sedikit kata. Apalagi sejak Xiaoyan bersikeras, kemungkinan dia tidak sengaja bertindak sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan yang pekat dan wewangian tersembunyi bertahan. Sudahkah kamu memutuskan segalanya? Hantu iblis tanah tua yang lama menyilangkan tangannya di dadanya saat dia berdiri di sebuah tempat lebih dari 10 meter dari mereka. Matanya melompat di antara Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kata-katanya itu baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba memotong udara dan melesat. Hem! Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak melakukannya sama seperti udara dingin hitam gelap melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat kontak dengan udara dingin hitam. Segera, itu berubah menjadi es sepanjang 1 kaki sebelumnya meledak menjadi tumpukan pecahan es dan melepaskan suara yang jernih. Itu tidak terduga bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang terampil yang bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu. Hantu iblis tanah tua sedang membentuk douki abu-abu kecil, menggosoknya sedikit sebagai dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara agak terkejut. Ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Yang jelas, suara dingin terdengar, dan sosok putih itu langsung muncul di depan hantu iblis tanah tua. Kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan yang tajam mengandung berkilauan dan membawa suara air robek yang menusuk telinga saat mereka menargetkannya ke tenggorokan. Kuku jari yang tajam berkedip. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam mengelilingi hantu iblis tanah tua. Dalam sekejap dari sebuah mata, kristal es hitam sepanjang 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam dokter peri kecil mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Yang lama hantu iblis tanah tua anehnya tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat hantu iblis tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, Xiaoyan, hati-hati. Dia mengincarmu. Tangisan dokter peri kecil baru berkata ketika hantu iblis tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul jarak pendek di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Sebuah wajah seperti kepala tengkorak sinis tersenyum pada Xiaoyan saat kelima jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang tenggorokan Xiaoyan. Melihat kekuatannya, kemungkinan mereka akan menembus tenggorokan Xiaoyan jika mereka memukulnya. Bocah lidah silet, orang tua aku sangat membencimu. Karena itu, aku akan menghabisimu dulu. Tak terhitung jumlahnya seruan dan tangisan tajam segera dipancarkan dari tempat terbuka tanah di bawah saat mereka melihat Xiaoyan menghadapi serangan fatal dari hantu iblis tanah tua dalam sekejap. Cakar hantu, yang berisi udara dingin dan hitam pekat, dengan cepat meluas di mata Xiaoyan karena banyak seruan dibuat. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum dingin, dan segilnya, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Ledakan! Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiaoyan mengikuti suara teredam. Mereka segera mengepak. Angin liar dan guntur teredam bergema di tanah sementara tubuh Xiaoyan menjadi buram dalam sekejap. Siapa? Cakar hantu yang tajam melintas seperti kilat. Setelah itu memukul tenggorokan Xiaoyan dan melewatinya tanpa alasan. Cakar tangan baru saja menyentuh sosok Xiaoyan saat mata hantu iblis tanah tua sedikit menyusut. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya meludah dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa.
Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar, "Tidak heran Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu." Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzong tidak bisa menandingi, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu meningkat. Adegan mendebarkan itu menyebabkan hati cukup banyak siswa di bawah berdebar lebih cepat. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi hantu iblis tanah tua. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pemuda berjubah hitam tergantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mereka mengepak di langit. Raungan guntur samar bergema di langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih bagi mereka. Sinar matahari tersebar dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang seperti batu giok, memberi mereka kilau tajam yang berkedip-kedip. Pemandangan cantik ini tertangkap di mata semua orang. Beberapa wanita yang lebih muda tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, citra Xiaoyan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang pangeran tampan. Untuk menambah pesonanya, ia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat hal-hal begitu mendebarkan. Wu Hao di kerumunan di tanah terbuka menggosok keringat dingin dari dahinya saat dia tertawa pahit kepada Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu mengangguk sedikit. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jubah semacam ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat serasi saat dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata dari siswa laki-laki diam-diam menembak. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan di sekitarnya ini. Lehernya yang panjang seputih salju terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik menyaksikan pemuda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sementara benang kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu iblis tanah tua itu bukan orang biasa. Meskipun Xiao yang cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluangnya untuk menang saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa menyakiti hantu iblis tanah lama bahkan jika kita bergandengan tangan, setidaknya kita akan bisa menundanya sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk perlahan. Tangannya dengan lembut mencengkeram pedang berat berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Dokter peri kecil di langit juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menghindari serangan hantu iblis tanah tua. Tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia melihat hantu iblis tanah tua. Tingkat kelicikannya agak melebihi harapannya. Mata hantu iblis tanah tua tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil sebagai kakinya. Menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu ke arah mereka berdua. Setiap kali kaki hantu iblis tanah tua menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu darah itu juga sangat menurun. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar. Seorang hikmat melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu iblis tanah tua benar-benar dapat mempengaruhi suhu suatu daerah hanya dengan doukinya. Dari penampilan taktik ini, kemungkinan kekuatan yang terakhir setidaknya adalah bintang 7 Douzong. Levelnya melebihi miliknya dengan 3 bintang. Celah seperti itu, meskipun dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk menebusnya. Sepertinya hari ini, kita hanya bisa keluar semua dan mengambil risiko. Sangat mungkin bahwa bahkan hati Xiao yang tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat mereka menatap tajam pada hantu iblis tanah tua yang masuk. Pada saat tertentu, pinggangnya yang halus tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar, yang membawa angin kencang saat menembak secara eksplosif ke hantu iblis tanah tua.
Meskipun kecepatan Xiao Yan setelah dia memiliki sayap tulang menjadi sangat cepat, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan hantu iblis tanah tua. Jika monster itu benar-benar menemukan celah dan meluncurkan serangan, kemungkinan serangan itu akan melukai Xiao Yan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan hantu iblis tanah tua dalam tabrakan langsung, dia hanya bisa melangkah maju dan bertemu dengannya. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tertawa ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah memimpin untuk menyerang. Udara dingin dan hitam bertahan di jari-jarinya sebelum ke-10 jarinya tiba-tiba dijentikkan. 1000 paku es ilusi. Penusuk es berwarna hitam mungkin tampak tidak mencolok, tetapi angin yang mengandungnya cukup menakutkan. Lupakan serangan yang datang dari segala arah. Bahkan satu dari mereka kemungkinan akan membunuh seorang ahli Dou Huang. Dari sini, bisa dilihat bahwa benda kecil ini sebenarnya tidak selucu ukurannya. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia melihat penusuk es hitam yang datang dari segala arah. Dia tidak berani meremehkan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang Douki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Douki segera terjalin bersama dan membentuk dinding Douki ungu keabu-abuan di depannya. Penusuk es datang dengan cara seperti kilat. Hanya dalam sekejap, mereka menembak ke dinding Douki ungu keabu-abuan seperti segerombolan lebah. Namun, penusuk es ini terkorosi oleh kekuatan kuat yang terkandung di dalam dinding setelah mereka baru saja menembak ke dalamnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Keterampilan pedang kondensat es. Hantu iblis tanah tua hanya tertawa dingin karena semakin banyak penusuk es hitam berubah menjadi ketiadaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak keras. Setelah teriakannya terdengar, orang bisa melihat bahwa banyak penusuk es yang telah menembak ke dinding Douki ungu keabu-abuan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bergabung untuk membentuk pedang es hitam gelap selebar 10 kaki. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang es terbentuk dan benar-benar menekan kekuatan korosif dinding Douki. Titik tajamnya tanpa basa-basi menembus ke arah dokter peri kecil di balik dinding. Mengikis tangan iblis racun. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat transformasi penusuk es. Mulutnya menjerit pelan dan dinding Douki dengan cepat bergoyang sebelum segera berubah menjadi tangan ungu yang sangat besar. Setelah itu, tangan itu diperpanjang dan dengan kuat meraih pedang es hitam gelap. Korosi yang intens memancarkan gelombang suara, "Ci", yang menusuk telinga ketika melakukan kontak dengan udara dingin pedang es. Sudut mulut hantu iblis tanah tua terangkat dengan dingin gelap saat tatapannya mengungkapkan senyum dingin. Dia menatap dokter peri kecil yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak, "Meledak!" Ledakan! Pedang es hitam gelap tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Itu hanya meledak tanpa peringatan sebelumnya. Serangan dari ledakan itu meledakkan tangan ungu keabu-abuan itu menjadi ketiadaan. Selain itu, pedang es tidak hanya hancur setelah meledak. Sebaliknya, itu berubah menjadi sejumlah pisau es seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dinding Douki ungu keabu-abuan dengan cara kilat. Mereka mengejar dokter peri kecil. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Jari-jari kakinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuh secara eksplosif mundur. Meskipun reaksinya cepat, dia masih dikejutkan oleh cukup banyak bilah es. Bilah es tajam memotong permukaan tubuhnya. Garis-garis darah segar muncul di mana pakaiannya terbelah. Pertukaran sepersekian detik antara dua elit Dou Zong mengandung bahaya yang tak tertandingi. Hampir setiap serangan adalah langkah fatal. Cukup banyak siswa yang berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini yang bisa berakibat fatal setiap saat. Sambil menonton dokter peri kecil, yang terluka oleh bilah es, hantu iblis tanah tua mengulurkan tangannya. Bilah es yang membawa darah segar dari tubuh sebelumnya melintas dan kembali. Akhirnya, mereka berubah menjadi kelompok udara hitam dingin yang menarik kembali ke tubuhnya. Dengan bisa masuk ke kelas Dou Zong pada usia seperti itu, bahkan orang tua saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda memiliki bakat yang mengejutkan.
Namun, Anda saat ini hanya bintang 4 Douzong. Anda masih sangat kurang jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Hantu iblis tanah tua memandang dokter peri kecil dan berbicara dengan lemah. Dokter peri kecil mengungkapkan ejekan di matanya saat dia melirik hantu iblis tanah tua. Ejekan yang tidak diketahui melintas di matanya. Mulut kecilnya bergerak sedikit, kata-kata kekanak-kanakan apa. Hantu iblis tanah tua baru saja mengeluarkan iner dingin ketika alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat segel tangan energi yang berisi cahaya kristal yang tidak biasa yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan. Dia merasakan semacam kekuatan luar biasa di segel tangan energi. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba diam setelah tatapan hantu iblis tanah tua melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia segera berteriak keras di dalam hatinya. Segel balik laut? Meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiao Yan telah menggunakan segel kedua dari segel pembalik laut, keterampilan segel dewa. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah seorang ahli utama yang kekuatannya berada pada bintang 7 Douzong. Dengan kekuatannya saat ini, Dou skill biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak menyerang sebelumnya. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam.